Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Hadis dengan NIM 2023-22-05-040. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Alfa Makassar, di mana di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal saya, di mana analisis tingkat kematangan buah cengkeh menggunakan metode Fuzzy Mamdani berdasarkan ekstraksi warna hue saturation value pada citra digital. Itulah judul yang saya angkat pada proposal saya. Selanjutnya di sini pada bagian outline presentasi, di mana di sini saya akan membahas terkait yang pertama di sini adalah latar belakang dan masalah. Yang kedua itu penelitian terdahulu dan research case. Terus yang ketiga itu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang keempat batasan masalah. Yang kelima landasan teori. Yang keenam metode penelitian. Yang ketujuh dataset dan skenario pengujian. Yang kedelapan itu jadwal penelitian. Yang ke-9 kebaruan dan manfaat penelitian, dan yang ke-10 penentu. Itulah yang saya akan bahas pada presentasi kali ini. Selanjutnya masuk ke saya mulai dari latar belakang masalah, di mana di sini yang pertama cengkeh itu menjadi komoditas unggulan di Indonesia, sehingga dari komoditas unggulan itu menciptakan nilai ekonomi yang tinggi dan juga diekspor ke berbagai negara. Nah, masalah utama di sini petani sulit menentukan waktu panen optimal secara akurat. Jadi dampaknya itu yaitu panen terlalu cepat yang mengakibatkan kualitas buah rendah. Kalau panen terlambat, buah berkurang dan juga pendapatan petani menurun. Dan terakhir, mutu cengkeh di pasar global menjadi turun. Nah, jadi solusi yang saya tawarkan di sini adalah teknologi pengelolaan citra digital yang saya akan bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu dan searchscape, di mana di sini saya mencari informasi dari peneliti terdahulu, di mana di sini ada peneliti Indriani pada tahun 2025. Dia menggunakan metode Fuzzy Mamdani dan juga hue saturation value. Dengan objek yang diteliti itu adalah tomat dengan akurasi 85,07%. Selanjutnya di sini ada salsabila pada tahun 2024. Di sini dia menggunakan metode multi-layer perceptron. Objeknya itu cengkeh sama dengan yang saya angkat, namun berbeda metode. Dengan dia memperoleh akurasi sekitar 68,89%. Selanjutnya ada Pesik et al. 2018. Dia menggunakan metode ekstraksi hue saturation value dengan objek cengkeh dengan akurasi 92,50%. Selanjutnya ada Rizky pada tahun 2024. Dia menggunakan juga metode Fuzzy Mamdani sama dengan yang metode yang saya angkat pada kali ini. Namun objek yang dia teliti itu adalah pisang dengan tingkat akurasi 88,8%. Selanjutnya ada Prayogi et al. 2021. Dia menggunakan metode CNN dengan objek itu cengkeh kering dengan akurasi 87,75%. Selanjutnya di sini ada Rushihan et al. Pada tahun 2024, di mana dia menggunakan metode transfer learning dengan objek itu sama dengan yang saya angkat, itu cengkeh, namun di sini akurasi tidak kelihatan. Dari penelitian terdahulu, di sini saya memperoleh rescape. Belum ada penelitian menggabungkan antara ekstraksi warna, hue saturation value, dan juga metode Mamdani untuk buah cengkeh. Oleh karena itu saya menggunakan metode ini untuk meneliti tingkat kematangan buah cengkeh. Selanjutnya di sini rumusan masalah.
Yang pertama di sini ada bagaimana menerapkan ekstraksi warna hue saturation value pada citra digital buah cengkeh untuk mendapatkan nilai parameter warna. Yang kedua itu bagaimana mengimplementasikan metode Fuzzy Mamdani dalam mengklasifikasikan tingkat kematangan buah cengkeh berdasarkan nilai hue saturation value. Yang ketiga, bagaimana menguji dan mengevaluasi kinerja model Fuzzy Mamdani berbasis hue saturation value menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Kurang lebih itulah rumusan masalah dari penelitian yang akan saya bangun. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian, di mana yang pertama itu mengimplementasikan ekstraksi warna hue saturation value pada citra digital buah cengkeh. Kedua itu mengimplementasikan metode Fuzzy Mamdani untuk klasifikasi ketiga kategori, yang dimana di sini mentah itu berwarna hijau, setengah matang itu hijau kekuningan, dan matang itu berwarna merah. Yang ketiga itu menganalisis kinerja model berdasarkan metrik, di mana yang pertama di sini saya menganalisis kinerja menggunakan nilai akurasi, nilai presisi, nilai recall, dan juga nilai F1 score. Dan di situ dari nilai-nilai ini kita bisa menganalisis tingkat akurasi daripada model kita bekerja untuk menentukan klasifikasi terkait mentah, setengah matang, dan juga matang untuk buah cengkeh. Selanjutnya di sini batasan masalah, di mana batasan-batasan yang dari penelitian saya itu yang pertama objeknya itu hanya buah cengkeh dengan 3 kategori, jadi tidak ada objek lain dan tidak ada kategori lain. Selanjutnya di sini ada fitur hanya ruang warna hue saturation value tanpa RGB atau CLAB. Yang selanjutnya di sini metode yang saya gunakan itu yaitu metode logika Fuzzy Mamdani. Selanjutnya dataset yang saya gunakan itu 300 citra, 100 per kategori. Output itu menjadi 3 kelas, di mana output dari penelitian saya itu yang pertama di sini ada mentah, setengah matang, dan juga matang. Yang terakhir di sini evaluasi, di mana akurasi, presisi, recall, F1 score, dan confusion matrix. Itulah kurang lebih batasan masalah. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama hue saturation value atau HSV, di mana di sini komponennya itu hue, dia itu warna sebenarnya rentan antara 0 derajat sampai 360 derajat. Saturation atau tingkat kemurnian warna, dia itu rentan antara 0 sampai 1. Ini ada value kecerahan, rentan juga itu antara 0 sampai 1. Kelebihan HSV ini, yang pertama itu ada robust terhadap perubahan pencahayaan, dan yang kedua itu sesuai dengan persepsi visual manusia. Jadi hue saturation value ini persis sama dengan visual manusia atau tampilan yang dilihat oleh manusia. Selanjutnya di sini ada logika Fuzzy Mamdani, di mana di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu fusifikasi atau nilai tegas. Yang kedua rule base, aturan if then, ada 27 aturan. Yang ketiga inferensi atau evaluasi aturan, min max. Yang terakhir itu difusifikasi nilai fuzzy, nilai tegas atau disingkat COI. Selanjutnya di sini tahapan penelitian saya, di mana yang pertama di sini ada identifikasi masalah, yang kedua itu studi literatur, yang ketiga itu pengumpulan dataset antara sebanyak 300 citra, yang keempat itu prosesan data, ada 2, yang pertama reses citra,
yang dengan ukuran 224 kali 224 pixel ukuran gambar. Yang ketiga itu konversi RGB ke Hue Saturation Value. Yang kelima itu ekstraksi fitur HSV ini atau nilai Hue Saturation Value. Yang keenam itu implementasi Fuzzy Mamdani. Yang ketujuh pengujian dan evaluasi model. Yang kedelapan analisis hasil. Selanjutnya di sini ada arsitektur model yang saya bangun, di mana di sini yang pertama itu ada akuisisi citra. Tahapan yang kedua itu proses citra, di mana di sini ada resize, normalisasi, dan segmentasi. Selanjutnya di sini ada ekstraksi fitur, ada 3 yang ekstraksi. Yang pertama itu warna, tekstur, dan juga bentuk. Selanjutnya di sini inferensi Fuzzy Mamdani, di mana di sini masuk ke logika Fuzzy Mamdani. Yang pertama itu fusifikasi, kedua aturan Ipten, yang ketiga inferensi min-max, dan yang terakhir itu defusifikasi atau centroid, dan yang terakhir itu akan menampilkan output daripada model rule yang telah dilewati tadi, yang dimana di sini hasilnya itu akan memperlihatkan 3 kategori, apakah dia masuk ke mentah, matang, atau setengah matang. Selanjutnya di sini ada dataset dan skenario pengujian, di mana di sini dataset itu jumlahnya itu 300 citra digital, dan ada 3 kategori. Dari 300 tadi dibagi menjadi 100 mentah, 100 setengah matang, dan 100 matang. Sebenarnya itu sumber dari pengambilan data itu bisa dari Kaggle, dan juga saya mengambil langsung di lapangan. Selanjutnya itu format yang saya gunakan di sini ada JPG dan PNG, dan ukurannya 224 kali 224 pixel seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Terus di sini ada pembagian data, di mana di sini dibagi antara data training dan data testing. Data trainingnya itu 70% atau sekitar 210 citra, dan data testingnya itu 30% antara 90 citra. Nah, selanjutnya di sini ada model pembanding jadi atau baseline, di mana yang pertama itu KNN, yang kedua itu net bias, dan yang ketiga itu decision tree. Nah, selanjutnya di sini ada metrik evaluasi untuk mengukur tingkat akurasi daripada model, di mana di sini yang pertama ada akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix, untuk melihat apakah sistem yang saya bangun itu bekerja sesuai dengan apa yang tidak diketahui manusia, sehingga berdampak bagi para petani cengkeh. Selanjutnya di sini ada kebaruan dan manfaat penelitian. Yang pertama di sini ada kebaruan penelitian atau novelty, di mana kombinasi ekstraksi Hue Saturation Value dan juga Fuzzy Mamdani. Jadi ini belum ada yang mengangkat 2 metode ini untuk digabungkan. Selanjutnya di sini ada objek itu buah cengkeh segar, bukan buah kering atau mutu. Jadi yang saya angkat itu buah cengkeh yang masih segar, yang masih di pohon, yang saya analisis apakah cengkeh ini bisa sudah matang atau setengah matang atau belum matang sama sekali. Terus yang selanjutnya di sini ada pendekatan Leberian dan deep learning. Yang ketiga di sini ada hasil lebih interpretatif dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, di mana bagi petani di sini yaitu menentukan waktu panen yang optimal. Jadi saya membantu petani, bagaimana saya membantu petani untuk mendapatkan hasil panen yang optimal pada buah cengkeh. Selanjutnya ada peningkatan kualitas dan nilai jual. Semoga ini dari penelitian ini bisa meningkatkan kualitas dan juga nilai jual untuk buah cengkeh, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih bagi para petani. Untuk industri di sini ada sortir, rasi, dan gradasi otomatis, dan juga efisien produksi. Bagi peneliti selanjutnya di sini landasan pengembangan deep learning dan juga menambahkan fitur tekstur dan ukuran.
Kurang lebih itulah kebaruan dan manfaat penelitian saya. Selanjutnya di sini bagian penutup terakhir, kesimpulan, di mana di sini ada penelitian ini mengusulkan sistem klasifikasi kematangan cengkeh berbasis citra digital dengan pendekatan ekstraksi warna, Weyl saturation value, dan juga Fuzzy Mamdani, dengan output yang saya klasifikasi menjadi mentah, setengah matang, dan juga matang. Yang saya harapkan yaitu akurat dan objektif, membantu petani menentukan panen yang optimal, dan juga yang terakhir meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi cengkeh. Kurang lebih itulah tadi presentasi yang saya bisa presentasikan terkait proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.